Boruto akan mulai hiatus pasca perilisan chapter 80 pada 20 April mendatang. Chapter 81 sendiri dijadwalkan akan rilis pada 20 Agustus 2023. Yang kemudian perlu jadi catatan dari hal ini adalah yang pasti ini merupakan hiatus dari series manganya. Apakah kemudian ini adalah tanda lain jika Kishimoto akan melakukan time skip di chapter 81 memang masih belum diketahui dan dikonfirmasi. Hal ini dikarenakan dalam chapter 80 sendiri tidak ada hal apapun yang menyinggung tentang berlangsungnya time skip. Meskipun begitu, narasi di akhir ceritanya yang menyebutkan, ceritanya akan memasuki babak baru, dan juga keputusan untuk hiatus secara tiba-tiba dianggap menjadi dua petunjuk besar lainnya yang mengindikasikan tentang momen time skip yang akan terjadi di chapter 81 atau mungkin chapter selanjutnya. Namun, memang dari apa yang dihadirkan pada chapter 80 cukup masuk akal jika momen time skip akan terjadi di chapter 81. Para fans sudah sejak beberapa waktu lalu memprediksi jika time skip akan segera terjadi dalam cerita Boruto. Para fans sendiri menduga hal ini setelah munculnya berbagai petunjuk yang ada dalam cerita, seperti yang terjadi pada chapter 79 kemarin. Dalam chapternya diperlihatkan bagaimana kemudian Boruto bisa mendapatkan bekas luka sayatan di matanya. Kemudian, saat ini, Boruto berada dalam posisi yang terusir dari Konoha setelah apa yang Eida lakukan. Meskipun begitu, seperti yang dijelaskan, bahwa ini merupakan akhir dari musim perdana yang berjalan saat ini. Kabar dari studio Pierrot dan Shueisha sendiri mengonfirmasi jika musim kedua atau musim selanjutnya akan tetap muncul. Namun, masih belum diketahui kapan musim keduanya akan rilis. Beberapa pengumuman berkaitan dengan anime lainnya kemudian diumumkan beriringan dengan pengumuman akhir cerita Boruto untuk musim perdana. Salah satu informasi yang muncul adalah kembali tayangnya anime Naruto yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Dan juga mengenai kabar tentang masa depan di dunia Boruto. Di masa depan, dunia shinobi akan kembali dilanda oleh perang besar yang meletus tepat saat Sarada dewasa. Perang ini berlangsung di hamparan padang pasir dengan kondisi yang mirip seperti Divisi 4 melawan Madara di masa lalu. Sarada dan Sakura terjun ke medan perang untuk membela Konoha. Sepertinya, ini adalah perang dengan skala yang sama besarnya seperti Perang Dunia Shinobi keempat, karena ninja medis pengguna Byakugo seperti Sakura sampai ikut terjun ke garis depan. Namun, seorang musuh berhasil memberi Sakura serangan fatal yang menyebabkannya terluka parah. Ini terjadi karena Sakura menjadi tameng untuk melindungi Sarada dari serangan tersebut, hingga pada akhirnya Sakura meregang nyawa di pelukan Sarada. Setelah itu, Sarada terbangun dari mimpi buruknya. Ya, ini hanyalah mimpi Sarada dalam novel. Melihat pengguna Byakugo mati dengan mudah artinya musuh dalam mimpi Sarada ini sangat kuat. Mimpi tersebut muncul sebelum Sarada pergi ke Kirigakure saat di akademi. Apakah mimpi Sarada ini cuma bunga tidur doang atau justru spoiler buat masa depan setelah time skip nanti? Sejauh ini, hanya ada dua orang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan Eida yaitu Sumire dan juga Sarada Uchiha. Kandidat karakter pertama yang akan latih Boruto saat time skip terjadi adalah Momoshiki Otsutsuki. Mungkin, ini adalah salah satu karakter yang memiliki peluang besar untuk melatih Boruto. Mengapa? Pertama, karena Momoshiki ada di dalam tubuh Boruto. Seperti yang diketahui, meskipun Momoshiki tidak lagi bisa melakukan reinkarnasi tetapi dia tetap hidup di dalam tubuh Boruto. Momoshiki tahu banyak tentang berbagai hal seperti seluk-beluk karma. Seperti yang kalian ketahui, potensi besar karma bisa jadi belum terungkap 100% dalam ceritanya. Apalagi, masih banyak misteri yang muncul seperti kemunculan sosok Shibai Otsutsuki dan juga Jougan di mata Boruto. Momoshiki tahu banyak tentang hal tersebut sehingga masuk akal jika kemudian dia akan mengajari Boruto selama momen time skip. Momoshiki mungkin tidak akan muncul secara fisik, tetapi dia akan memberikan petunjuk atau arahan bagaimana cara melakukan banyak hal. Misalnya, Momoshiki mungkin akan mengajarkan bagaimana cara membangkitkan kekuatan karma dalam sesuai keinginan penggunanya. Dia juga mungkin akan memberikan informasi tentang potensi dahsyat dari karma. Momoshiki bisa memberikan informasi terkait rahasia dari Jougan atau sekedar memberikan petunjuk. Bukankah Boruto mulai berontak dan tidak lagi mau mendengar apa yang disebutkan oleh Momoshiki seperti diperlihatkan di chapter 80? Meskipun Boruto sudah mulai bisa mengendalikan dirinya dari pengaruh Momoshiki, namun hal ini tidak bisa membantah fakta bahwa Momoshiki hidup di dalam tubuhnya. Momoshiki jauh lebih berpengalaman yang mana tentunya membuat Boruto akan memaksa sang Otsutsuki untuk mengajarinya banyak hal di sisi lain. Momoshiki juga tidak akan membiarkan Boruto tewas apalagi dia menganggap Boruto adalah sesuatu yang berharga dan dia masih berusaha untuk bisa mengambil alih tubuh sang protagonis. Jadi, rasanya Momoshiki tidak akan tinggal diam dengan situasi saat ini. Bisa jadi juga Kishimoto akan memperkenalkan karakter baru lainnya.
Seperti halnya Shibai Otsutsuki, bisa jadi dalam momen time skip ini akan muncul karakter baru yang mungkin berasal dari klan Otsutsuki. Momen time skip jadi salah satu peristiwa yang banyak dinantikan oleh para fans dari Boruto, Naruto Next Generation. Sejak awal ceritanya sudah diperlihatkan petunjuk jika momen time skip akan terjadi. Hal ini bisa dilihat saat Kawaki dan Boruto dewasa yang bertarung di atas reruntuhan Konoha di awal ceritanya. Dan setelah sekian lama dinantikan, pada akhirnya momen time skip tersebut muncul. Memang, tidak ada konfirmasi mengenai hal tersebut, tetapi dengan status manganya yang hiatus pasca Agustus mendatang seolah memberikan konfirmasi jika time skip akan terjadi di chapter selanjutnya. Dalam alur cerita manganya saat ini diketahui jika sosok Boruto justru menjadi incaran dari para shinobi Konoha. Hal tersebut terjadi lantaran Kawaki dan Boruto sudah bertukar kehidupan. Kawaki meminta bantuan Eida untuk mewujudkan keinginannya tersebut seperti yang kemudian diperlihatkan dalam chapter 79 kemarin. Eida menghapus seluruh ingatan penduduk Konoha. Dia kemudian menanamkan ingatan jika Kawaki adalah Boruto dan sebaliknya Boruto adalah Kawaki. Inilah alasan mengapa kemudian orang-orang menganggap Boruto adalah ancaman dan juga sosok yang sudah menghabisi Naruto. Sejauh ini, hanya ada dua orang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan Eida yaitu Sumire dan juga Sarada Uchiha. Kandidat karakter pertama yang akan latih Boruto saat time skip terjadi adalah Momoshiki Otsutsuki. Mungkin, ini adalah salah satu karakter yang memiliki peluang besar untuk melatih Boruto. Mengapa? Pertama, karena Momoshiki ada di dalam tubuh Boruto. Seperti yang diketahui, meskipun Momoshiki tidak lagi bisa melakukan reinkarnasi tetapi dia tetap hidup di dalam tubuh Boruto. Momoshiki tahu banyak tentang berbagai hal seperti seluk-beluk karma. Seperti yang kalian ketahui, potensi besar karma bisa jadi belum terungkap 100% dalam ceritanya. Apalagi, masih banyak misteri yang muncul seperti kemunculan sosok Shibai Otsutsuki dan juga Jougan di mata Boruto. Setelah itu Shibai Otsutsuki datang ke bumi dan dia tewas usai berevolusi dari sosok Otsutsuki menjadi Dewa Otsutsuki lalu terbang ke nirwana lokasi para dewa. Kekuatan dari Jougan sendiri belum dijelaskan secara sempurna, tetapi yang pasti ketika diaktifkan Boruto bisa mengendalikan ruang dan waktu, serta mampu melihat lokasi titik lemah dari musuhnya. Berkaitan dengan pertanyaan mengapa Jougan jarang muncul dalam ceritanya, banyak teori yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu teori yang menarik adalah bisa jadi Jougan ada kaitannya dengan Nue dan kebencian orang lain. Cakra negatif dari orang-orang membantu Nue untuk membuka pintu yang dimaksud tersebut, dan ini juga yang kemungkinan menjadi alasan mengapa Jougan sering muncul di awal-awal serinya. Yang menarik juga adalah ketika Naruto menjelaskan tentang Nue kepada Sasuke, terdapat sebuah simbol dari sosok Nue. Dalam simbol tersebut terlihat ada gambar satu mata yang ada di bagian tengah. Ini juga yang lagi-lagi dikaitkan dengan Jougan, di mana ketika Boruto berada di dekat Urashiki maka Jougannya akan aktif. Lain halnya ketika Boruto berada di dekat Ishiki, di mana Jougannya tidak muncul. Ada kemungkinan bahwa portal antar dimensi tersebut mampu memancing untuk Jougan keluar dari dalam diri Boruto. Jika memang Nue dan portal dimensi Kaguya yang menjadi pemicu munculnya Jougan, mengapa hal itu tidak terjadi sekarang? Sumire harus bisa membuat ukuran Nue kembali seperti semula, bahkan dia harus membuat Nue semakin besar. Hal ini dikarenakan dalam teorinya diyakini bahwa semakin besar ukuran tubuh Nue, maka efek dari Jougan pun akan semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan kekuatan Nue pun berada pada titik maksimal. Dan dengan Nue berada dalam kekuatan maksimalnya, maka, pintu gerbang, yang dimaksud pun akan kembali terbuka dan Boruto akan mampu menggunakan Jougan. Di masa depan, tentu saja Boruto dapat melacak siapapun tanpa kesulitan. Bahkan dengan Jougan, Boruto bisa menyerang titik cakra pada musuhnya, yang membuat musuh melemah. Ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Jougan memiliki gabungan kemampuan dari Sharingan dan Byakugan. Jougan juga bisa memindahkan penggunanya atau berteleportasi. Momoshiki dan Kinshiki pernah menginvasi sebuah planet misterius sebelum datang ke bumi. Planet tersebut dihuni oleh sekelompok makhluk asing yang belum teridentifikasi dan memiliki sebuah kota metropolis di atasnya. Belum diketahui makhluk jenis apa yang mendiami planet misterius ini, tapi yang pasti bukan manusia ataupun Otsutsuki. Planet itu hancur dan kehidupan di atasnya binasa karena Momoshiki menanam Shinju di sana untuk memanen buah cakra. Meski begitu, kualitas buahnya standar dan tidak sebanding dengan buah cakra yang pernah Kaguya makan di bumi. Dalam novel, Momoshiki hanya menanam satu Shinju di pusat kota saja. Tapi di anime episode 1, Momoshiki terlihat menanam banyak Shinju di atas planet ini sekaligus. Meski kehidupan di planet ini musnah karena Shinju, namun kehadiran mereka telah mengkonfirmasi jika ada kehidupan lain selain manusia dan Otsutsuki di semesta Naruto dan Boruto.
Bisa saja, ada banyak kehidupan lain yang belum terungkap di luar sana, dan mungkin salah satunya adalah musuh para Otsutsuki, agar mendorong mereka untuk memakan buah cakra guna berevolusi menjadi lebih kuat.